juga akan mengabsen kalian. Yang pertama itu Tina Ferdiana, Armila, Anugrah Rizky, Siti Khairul Nafa, Nasila, Wulandari, Rafi Octavia, ya. Muhammad Robi Fatur Rahman, Muhammad Reza, Muhammad Ridho, tolong diperhatikan video ini. Materi ini ya, tolong disimak. Oh ya. Apa yang kalian lihat dari video tentang persuasif, persuasif? Ada yang bertanya tentang video ini? Yang apa yang kalian simak ya? Silakan. Pesan dari teks pidato persuasif itu apa aja? Sudah jawab. Ada yang jawab? Kita harus mempelajari ini. Ulang. Pesan dari teks pidato persuasif. Ini pesan dari kecil. Apa yang kalian ada yang mau simak tentang pidato? Yang tahu? Oke. Kalau tidak ini kita masuk ke ulang. Ya. Jawabannya mari bersama kita juga menjaga pola hidup sehat dan
Ada lagi ya? Kita akan bahas tentang mengungkapkan gagasan persuasif melalui pidato nih. Jadi kalau pidato ini ada yang pertama itu memahami pidato persuasif. Ya ini membuat sini. Nah yang B-nya informasi dalam pidato persuasif. Apa sih pidato itu yang tadi kamu simak itu ya? Nah selanjutnya simpulkan isi pidato persuasif. Nah kesimpulan. Jadi ada struktur dan kebahasaan pidato yang persuasif. Ya, tuh itu dari strukturnya. Dan penyusunan dulu, penyusunan pidato persuasif. Jadi ada penyusunan. Jadi ada arah memahami dulu. Informasi pidato apa yang dimaksudkan pidato tadi. Dan baru disimpulkan isi pidato persuasif. Dan ada struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Dan setelah itu baru penyusunan pidato persuasif. Nah, pemahaman pidato persuasif adalah ada jenis. Ada jenisnya, ada pemahaman persuasif, ada jenis, ada pengertian, ada metode, ada pidato persuasif. Itu ya, tentang pemahaman pidato persuasif itu ada tiga. Nah, yang pertama jenisnya, ada pengertiannya, ada metode dan pidato persuasif. Itu tentang pengertian dari pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan ya meyakinkan membaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang isi pembicara. Apa yang dibicarakan dalam pidato tadi tentang COVID, ya, itu pengertiannya, pengertian pidato persuasif. Nah, itu ya. Selanjutnya ada jenis pidato persuasif. Ini yang pertama ada sambutan. Bisa kalau pidato ada sambutan dulu. Soalnya mulut itu sambutan yang tadi ya. Jadi berbahasa yang jelas. Jadi jelas juga biar orang tahu gitu ya. Itu jadi sambutannya jelas. Terus pidato pemerintahan ada pidato pemerintahan, ada pidato instansi, ada ceramah. Jadi sudah tergantung pidato apa yang dibahas ya. Kalau tentang baca ada yang hafal gitu ya. Itu jenis pidato ya. Nah, selanjutnya ada metode. Metode itu metode pidato sudah apa? Ada manuskrip, ada naskahnya, ya, naskah yang akan kita baca pidato. Nah, itu. Terus ada memoriter. Jadi itu hafalan. Katakan, ada yang hafal itu ya. Itu metodenya. Selanjutnya, informasi dalam pidato persuasif. Ya, ada tujuan pidato persuasif itu ada menemukan informasi pidato persuasif. Jadi ini harus ada informasinya dalam pidato persuasif. Tujuannya apa sih? Kalau tadi kan tujuannya tentang hidup opini ya, tentang fakultas 19 tahun 19 tuh. Terus ada yang menemukan informasi pidato persuasif, ditemukan persuasif itu, ya, jadi pidato itu. Ya, selanjutnya ada memberikan informasi kepada pendengar. Jadi kita memberikan informasi kepada pendengar apa yang kita sampaikan dalam pidato itu. Ya, ada yang mengajak, ada seperti mengingatkan gitu ya. Tujuannya itu tadi tujuan pidato memberikan informasi kepada pendengar. Yang keduanya meyakinkan pendengar. Harus yakinkan. Biasanya kalau orang senang pidato pasti yang ini seperti itu ya. Itu tujuannya. Terus yang ketiganya menghibur. Pidato jangan waktu harus ada hiburannya ya. Jadi apa tuh? Jadi tujuan kita itu. Jadi menghibur pendengar. Jadi orang yang mendengarkan kita yang itu. Yang ketiganya, empatnya itu menggerakkan apa? Menggerakkan pendengar. Jadi digerakkan itu dari tujuan pidato. Selanjutnya, langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato. Ini langkah-langkah utamanya apa? Membaca atau mendengar pidato. Itu dibaca dengan pidato dan persuasif dengan sesama. Itu yang pertama. Yang kedua didengar, ya. Itu langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Selanjutnya simpulan isi, ya. Simpulan pidato persuasif. Lihat tuh, ada langkah-langkahnya. Langkah pertama apa? Menyimpulkan isi pidato persuasif. Aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Aspeknya apa aja? Di sini, lihat terus ya. Itu. Nah, langkah-langkah
menyimpulkan isi pidato persuasif itu pertama apa? Memusatkan perhatian, ya, tuh. Terus apa lagi? Menyiapkan atau tuliskan simpul pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Ya, seperti itu langkah itu ya. Jadi kamu harus mencarikan itu. Selanjutnya ada aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Apa sih aspeknya? Yang pertama, menyimpulkan harus membuat pokok isi pidato. Pokok isi pidato apa, tentang apa? Tadi kan tentang COVID itu, ya. Dan selanjutnya itu simpulan tidak menyimpang dari video, dari pidatonya, jangan menyimpang, harus sesuai. Jadi seperti itu ya. Apa yang kamu pidatokan itu nggak boleh menyimpang ke lain. Kalau pidato seperti isi pidatonya, jadi sesuai urutan. Gitu. Yang ketiganya itu simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Jadi isi pidato ringkas, ya, komentar dari pidato itu aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Nah, selanjutnya D, struktur dan kebahasan pidato persuasif. Ini strukturnya nih. Jadi ada struktur, ada kebahasaan, ya. Itu struktur kebahasaan. Jelas ya? Ya, selanjutnya ini struktur pidato persuasif. Lihat pertama tuh, ada pembuka. Jadi pembuka ini apa? Pembuka terdiri atas salam. Salam tadi udah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu salam pembuka. Sapaan. Apa? Ke pendengar. Kesapaan itu seperti sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih. Biasanya kalau dari masuk itu ya untuk awal. Dan tujuan pidato. Pembukaan pidato tidak harus lengkap. Ya, itu kita pembukaannya. Terus pidato prosedur yang keduanya isi. Isi pidato memaparkan permasalahan atau materi. Materi apa? Materi yang akan disampaikan, permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato. Itu jadi isi seperti itu untuk memaparkan apa yang bisa dipaparkan, isinya apa. Ya tentang COVID tadi isinya, ya. Ya. Yang ketiganya penutup. Ya, dari pidato itu penutup. Penutup merupakan bagian akhir pidato. Jadi penutup terdiri atas kesimpulan, ya, kesimpulan, ucapan, terima kasih, terus terima kasih, permohonan maaf dan salam untuk pidato tidak harus lengkap. Jadi kita mohon maaf apabila kata-kata ini, ya, sedikit ya kalau pidato, ya. Itu struktur pidato yang kamu pahami seperti itu. Selanjutnya kebahasaan pidato. Itu kebahasaan pidato ada kebahasaan pidato persuasif. Ada konjungsi terdiri dari dua. Ada pengertiannya, ada macam konjungsi. Terus ada kalimat persuasif, berarti ada dua, pengertian dan ciri-ciri. Terus macam konjungsi. Ada koordinatif, ya. Terus ada subordinatif, korelatif dan antar kalimat. Ya, koordinatif itu subordinatif, korelatif dan antar kalimat. Kalimat persuasif. Ya. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Ya, itu kalimat persuasifnya. Jadi kalimatnya harus yang berisi ajakan. Ajakan tentang topik ya. Kemarin tahun yang ulangan itu tentang topik ya. Tidak boleh berdekatan, tidak terus kerjanya gitu ya. Karena itu akan mengulang itu. Harus ada kalimat ajakannya. Ajakan kepada seseorang buat mengikuti topik gitu ya. Jadi kalau kita sedang sesuatu kan karena penulis atau pembicara. Selanjutnya ada cirinya. Ciri kalimat persuasif bertujuan untuk membunuh, mengancam, dan mempengaruhi seseorang. Membunuh nih, kamu jangan ini ya, harus pakai masker. Kalau nggak bentuk gitu dulu ya. Dulu
mengajak kan perlu juga, ya perlu juga kalau kena jenisnya. Makanya harus ada tujuannya untuk menuju, mengajak. Ya kan boleh semuanya teman-teman. Ya, yang di situ boleh mengajak dan mempengaruhi seseorang. Itu cirinya. Ciri yang kedua persuasi apa? Biasanya menggunakan kata ayo, ya. Mari kata-kata yang bersifat mengajak yang lainnya. Yuk, kita ke sana yuk. Ini gitu ya. Ayo, itu ada persuasi seperti itu. Yang ketiganya, biasanya menggunakan tanda suruh di akhir kalimat. Ya, tanda suruh itu ada kalimat tuh seperti itu ya. Selanjutnya, penyusunan pidato persuasif. Oke ya. Di sini penyusunan pidato persuasif itu yang pertama menyusun pidato persuasif. Yang keduanya berpidato. Berpidato, ya itu penyusunan. Di sini ada langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Ya. Menentukan tema atau pokok pidato. Temanya apa sih? Tadi kan kita kalau yang tadi perhatikan di video tadi tentang pidato COVID ya, itu kan tadi menentukan temanya dulu. Apa sih pidato seperti itu? Terus yang keduanya mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Kalau langkah-langkah menyusun pidato, ada pidatonya, ada pokok pidatonya, terus ada pidato yang akan disampaikan apa sih yang sampaikan terus menentukan tujuan pidato apa tujuannya untuk mengajak seseorang itu terus mengembangkan perangkat pidato terus mengembangkan pidato itu yang spesifik mengembangkan pidatonya itu ya. Nah, berpidato apa itu? Persiapan materi terus persiapan pendengaran. Apalagi? Jadi kita materi kan tadi ada materinya, ada persiapan pendengar. Kalau kita pidato ada apa? Apa ya gitu ya? Ada pidatonya, ada yang mendengarkannya. Itu. Terus aspek yang diperhatikan dalam apa? Gitu ya. Tuh. Terus persiapan materi pidato apa sih? Mengumpulkan bahan apa? Bahan-bahan yang kita pidato itu ya. Terus menyusun kerangka naskah pidato disusun kerangka di awal di urutan ke akhir. Itu persiapan materi pidato. Jadi kalau kita nggak siap, ya bingung apa yang kita pidatokan di depan ramai itu ya. Terus ada persiapan apa? Mendengar. Sebenarnya itu ada minat. Ada minatnya sih pidato. Biasanya kalau suka lomba-lomba ya. Suka di apa? Ada lomba di sekolah lain kita kan semacam ini gitu kelasnya. Ada minat, ada perhatiannya. Terus ada perhatian dan pengertian, ada pemahaman, ada kemauan, tindakan dan perbuatan. Kalau tidak ada kemauan, akan bisa. Biasanya kalau bersama santri itu bisa diharuskan di pidato karena dia akan suka dipanggil ya. Kalau ustaz itu pasti itu dia harus siapkan dengan apa yang disampaikan ya. Jadi pemahamannya, kemampuan, tindakan dan perbuatannya. Aspek yang diperhatikan dalam berpidato ada sikap badan ya, ada itu. Kalau tadi kan kita ajaran topik aja sebetulnya yang diperhatikan dalam berpidato. Tuh, seperti itu ya. Jadi pemahaman tentang pidato persuasif. Ada yang mau bertanya tentang materi yang tadi? Silakan. Oke. Ya. Apa saja yang perlu dilakukan dalam pidato persuasif? Ya. Ada yang menjawab? Apa saja? Tidak. Yang perlu dilakukan Yang perlu dilakukan pidato persuasif. Apa?
makanya. Ya. Dalam tes pidato persuasif harus mengandung kalimat persuasif, yaitu berupa kalimat ajakan, perintah, atau rekomendasi. Ya. Hanya mengandung kalimat ajakan, dalam tes pidato persuasif juga harus berisi kalimat yang sifatnya mendorong atau mengajak seseorang dalam melakukan sesuatu. Ya, itu. Jadi mengajak, kalau untuk tes itu mengajak mendorong seorang untuk mendengarkan sedikit ya. Ada apa lagi? Ya. Sebutkan bagian pembukaan dan penutup pada teks pidato. Sebutkan persiapan pembukaan dan penutup pada pidato ya. Ada yang mau jawab? Jawab? Ya, silakan. Saya Pak. Oke, satu-satu ya. Dulu siapa? Pembukaan. Assalamualaikum. Oh. Ya, silakan ini apa dulu ya. Ya. Ya, itu pembukaan seperti itu ya. Jadi kita menggunakan salah macam itu. Oke. Ada lagi apa teh? Kamu? Apa? Ya. Apa lagi? Ya. Ya, jadi menjaga pola hidup sehat untuk menjaga imun tubuh yang sehat. Jadi kalau dalam bentuk tentang COVID, kita harus jaga imun tubuhnya ya. Jadi supaya sehat jadi tidak terkena COVID. Ada yang menjawab lebih? Silakan. Mari bersama kita jika menyebarkan virus corona dengan melaksanakan protokol kesehatan secara lanjut dan demi imunitas tubuh yang kuat. Demi imun tubuh yang sehat. Itu tentang apa ya? Ada lagi selain itu? Pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca ini ada pengertian pidato terlihat ya. Pengertiannya, pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang bicara. Ada jenis pidato dan sambutan. Sambutan sebagai apa? Assalamualaikum ya. Kalau misalkan isinya pidato tentang COVID, kalau misalkan tentang pemerintahan, pemerintahan. Kalau tentang investasi gimana nih? Apakah di desa, apakah di sekolahan, gitu ya. Metode apa? Metode ceramah. Ada yang ceramah secara langsung, ada yang melihat dengan teks, ya, itu ya. Kalau misalnya yang langsung berarti itu berhafal, ya, gitu. Terus metode pidato yang di sini ada namanya manuskrip. Jadi naskahnya apa? Ya juga. Memoriternya tadi kan hafalan. Bisa kalau hafalan jarang ya. Bisa kalau hafalan itu kayak yang hafalan itu kalau di pesantren modern itu harus bisa di pidato. Karena dia kalau dari pesantren itu harus menguasai pidato. Ada asal kemudian ada impor tunnya. Di pidato dadakan, misalnya pidato dadakan itu tentang yang sepintas kita ingat, gitu ya. Nah, jadi informasi dalam pidato persuasif tujuannya adalah tujuan persuasif itu menemukan informasi pidato persuasif, ya. Terus memberikan informasi kepada pendengar, ya, tujuan pidato itu meyakinkan pendengar mengikut pendengar dan menggerakkan pendengar. Jadi kan kalau sebenarnya, nah langkah-langkahnya untuk dalam pidato persuasif. Yang pertama apa? Membaca
mendengar. Ketiga, menyembuhkan dari konsentrasi dalam berpikir. Ya. Ini simulasinya, ya. Jadi simulasi pidato ada langkah-langkah, aspek yang harus diperhatikan dalam menyusun pidato. Terus langkah-langkah penyempurnanya sendiri nih. Kita sudah di kalimat persuasif. Ini seperti ini ya kalimatnya. Yang perlu diajarkan dan kebutuhan. Ya, melakukan suatu kita tidak menulis atau membaca. Sini kalimat persuasif itu. Nah, pertama persuasif itu membujuk, mengajak dan mengatur seseorang. Menggunakan kata ayo dari ayo dan mari pidato, menyusun kerangka pidato dan mengembangkan kerangka pidato. Berpidato, misalnya persiapan materi tadi jelas ya. Jelasnya tadi kita jawab. Ada persiapan mendengar, ada aspek yang diperhatikan dalam pidato. Persiapan materi pidato nanti mengumpulkan bahannya. Jadi kalau buat kue sama bahannya apa gitu ya, sama pidato juga. Kalau kamu misalnya di rumah membuat apa sih masakan apa kan harus ada bahannya. Kalau ada bahannya pidato sama harus ada bahannya yang dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan menyusun dari awal ke akhir. Kalau itu kan apa ya, kalau kita masih apa dulu baru kan disiapkan tuh menunya seperti itu ya. Nah, persiapan mendengar lihat ada minatnya, ada perhatian, ada pemahaman, ada kemampuan, perhatian dan pengertian, tindak dan perbuatan. Tuh. Aspek yang diperhatikan dalam pidato apa? Sikap, badan, suara, kewajaran, sikap. Itu seperti itu ya. Udah paham jelas ya? Oke, sekalian kasih tugas untuk kelompok.
Oke ya, karena kalian sudah belajar dan membuat tugas-tugasnya, kalian langsung akan itu ya. Kesimpulan dari tadi itu tentang filsafat sosial. Mudah-mudahan kalian